kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Mu'ad rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini ya, sebagaimana yang telah kita dengar bersama tadi, pembahasan yang akan kita bahas adalah ya, keadaan orang-orang kafir setelah meninggal. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tentunya ini adalah sebagai pengingat ya, bagi diri saya pribadi, begitu pula kepada kaum muslimin dan muslimat, betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam. Oleh karena itu ya, ketika kita melihat berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ya, kenikmatan harta, kenikmatan umur ya, dan kenikmatan apa saja yang kita tidak dapatkan, maka hendaklah kita kembali mengingat nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka. Dan apa yang akan kita sebutkan pada pembahasan kali ini tentang keadaan orang-orang kafir setelah meninggal, ini adalah bagian ya, sebagian atau sedikit sekali ya, perkara-perkara yang akan didapat oleh orang-orang kafir setelah meninggal. Ada 9 poin ya, yang akan saya bawakan pada sore hari ini berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir ya, setelah meninggal ya, mulai dari mereka sakratul maut hingga kemudian mereka berada di neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Yang pertama yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini ya, keadaan orang-orang kafir ketika nyawa mereka akan dicabut oleh malaikat ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, maka ketika kita berbicara berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, maka tidak ada jalan bagi kita semua melainkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang bisa mengetahui perkara ini ya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdusta. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya, tentang keadaan orang-orang kafir ya, ketika mereka akan dicabut nyawanya ya. Walau taro idz zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim, orang-orang kafir berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat yang memukul dengan tangannya ya, sambil berkata akhriju anfusakum ya, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, berbicara ya, tentang sakratul maut orang-orang kafir ya. Di sana ada para malaikat yang ada di hadapan mereka yang mengelilingi mereka ya. Para malaikat di situ ya, memaksa nyawa mereka untuk keluar ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taro idz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik ya. Andai kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka
dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya. Tentu ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang nyawa orang-orang kafir yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan merasa ngeri. Cuma masalahnya kita tidak bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu. Ketika orang-orang kafir ini akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi juga orang-orang fajir, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang senantiasa menjalankan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut dan malaikat azab datang kepada mereka dalam gambaran yang paling menakutkan. Dan ketika orang kafir ataupun orang-orang fajir melihat malaikat maut dan malaikat azab ini, tentu mereka akan sangat ketakutan. Pada saat itu juga malaikat yang ada di sekelilingnya menghardik dan melaknat mereka dan memberi kabar kepada mereka akan kemurkaan, akan kemarahan dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Malaikat pula yang ada pada saat itu menggambarkan kepada mereka tempat mereka di neraka. Sebelum mereka meninggal, orang-orang kafir telah dikabarkan kepada mereka tempat yang akan mereka tempati di akhirat, yaitu neraka yang penuh dengan kesengsaraan, yang penuh dengan azab. Malaikat pula yang ada di situ memukul mereka dengan besi pada wajah dan belakang mereka. Ketika ruh mereka dicabut, maka dicabut dengan kasar, sehingga urat-uratnya dan nadinya terputus-putus. Roh mereka kemudian setelah dicabut ditaruh di kain dari api neraka. Para malaikat antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit melaknat ruh-ruh orang kafir. Ketika rohnya tadi keluar dan diangkat ke langit, roh-roh tersebut memiliki bau yang sangat busuk, bau yang sangat tidak sedap. Dan ketika diangkat roh-roh tersebut, rohnya orang kafir, pintu langit tidak akan dibuka, tidak dibukakan untuk roh-roh yang busuk tadi. Dan setiap malaikat penjaga pintu langit, mereka semua memohon agar roh tersebut tidak diangkat kepada mereka. Lalu kemudian orang ini ketika ditulis namanya, ditulis di sijjin, di bawah bumi yang paling bawah sekali. Dan dia dipanggil dengan namanya yang paling buruk yang dia dinamakan dengannya di bumi. Roh yang telah diangkat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika roh tadi itu diangkat ke atas langit dan tidak diterima oleh malaikat di pintu-pintu langit, kemudian roh tersebut itu dilempar dari langit untuk dikembalikan ke jasadnya di muka bumi. Orang-orang kafir ini pula ketika mereka ini telah meninggal, mereka pun mendoakan atas diri mereka sendiri kecelakaan. Jadi ketika jenazah mereka dipikul, mereka mengatakan, ya wailaha aina tadhhabun, aina tadhhabuna biha, alangkah celaka, di mana kalian akan membawanya. Dan ini apa yang kita sebutkan ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala an. Jadi ketika ada yang meninggal pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceramai para sahabat.
Dan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka akan meninggal, ya, ketika mereka akan dicabut nyawanya, ya, kemudian rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini digambarkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, beliau kemudian menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir, ya, bagaimana kehidupan, ya, bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini, adapun orang kafir di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat, ya, jadi ketika orang-orang kafir mau meninggal, mereka itu tidak pikir akhirat, ya, karena mereka, ya, bagaimana memikir akhirat, ya, tidak ada keimanan dengan akhirat, ya, jadi ketika mereka meninggal dalam keadaan terus memikirkan dunia, ya, ini yang terjadi kepada orang-orang kafir, ya. Di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit, ya, malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar, ya, kain dari api neraka. Mereka duduk di sekelilingnya, ya, malaikat ini duduk di sekeliling, ya, orang yang sakratul maut, ya. Saat itu ya, turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya, ya, malaikat pencabut nyawa duduk, ya, di arah kepala orang yang akan meninggal ini, ya. Lalu dia berkata, ya, wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan Allah, ya, dipaksa itu ruh untuk keluar. Maka nyawa orang kafir tadi, ruh orang kafir tadi itu berlarian di sekujur tubuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat mencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, ya, dia cabut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah, ya. Kita lihat bagaimana ketika, ya, besi beruji, ya, ditarik dari kapas yang basah, ya, kita akan lihat bagaimana itu kapas, ya, akan tercabik-cabik itu kapas. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi tidak segera dibungkus, ya, segera dibungkus, ya, dengan kain mori kasar, ya, kain yang dari api neraka, ya. Tiba-tiba terciumlah bau busuk, ya, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi, ya. Ini bagaimana kita lihat rohnya, ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ya, ketika roh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baunya, ya, sangat busuk sekali, melebihi bau bangkai yang sangat busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit, kata Rasulullah. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, nyawa siapakah yang amat hina ini? Ini adalah nyawa si Fulan bin Fulan. Jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika dia dinamai di dunia, ya. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat Al-A'raf ayat 40 yang artinya, ya, tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya untuk bisa memasuki lubang jarum sekalipun, ya, mereka tidak bisa masuk, ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
tulislah namanya di dalam sijjin di bawah bumi, ya. Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina dina. Rasulullah SAW kemudian berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Ya. Inilah, ya, keadaan orang-orang kafir, ya, ketika nyawa mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, orang-orang kafir ini sebelum mereka meninggal, ya, sebelum mereka meninggal, mereka sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah mengangan-angankan agar mereka, ya, seandainya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ya, jadi sebelum meninggal orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berharap, ya, supaya menjadi seorang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang yang kafir itu, ya, mereka berangan-angan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Ya, ada yang mengatakan bahwa angan-angan yang mereka inginkan ini mereka sebelum meninggal, ya. Dan juga nanti di padang mahsyar mereka juga berangan-angan seperti ini, andai dikembalikan di muka bumi dan mereka mengikuti para rasul menjadi orang-orang yang beriman. Ya, inilah yang terjadi kepada orang-orang kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, ya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarakt. Ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, ya, hingga apabila datang kematian kepada mereka, ya, seseorang dari mereka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, ya, agar aku melakukan atau beramal dengan amalan yang soleh atas apa yang telah aku tinggalkan. Ya. Ini yang terjadi, ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, bahkan bisa masuk dalamnya juga orang-orang fajir, ya, apa yang mereka alami ketika mereka sakratul maut. Kemudian yang berikutnya, ya, keadaan orang-orang kafir di alam kubur, ya, keadaan orang-orang kafir di alam kubur, ya. Dari hadis Al-Bara bin Azib tadi, ya, masih ada sambungannya berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir ketika mereka berada di alam kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukannya seraya bertanya, siapakah Rabbmu, ya, siapakah Rabbmu, ya, siapa Tuhanmu, siapa sesembahanmu? Dia mengatakan, ya, aku tidak tahu, ya. Dia mengatakan seperti itu, saya tidak tahu. Mereka, dua malaikat ini kembali bertanya, apakah agamamu? Ya, orang kafir ini, ya, mengatakan lagi, ya, aku tidak tahu. Ya. Malaikat ini bertanya lagi, ya, pertanyaan yang ketiga, siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Ya, bertanya tentang nabi yang diutus kepada mereka. Dia mengatakan, ya, ya, aku tidak tahu. Ya. Dia mengatakan lagi, aku tidak tahu. Saat itu terdengar seruan dari langit, ya, hambaku telah berdusta. Ya. Dari atas langit, ya, ada yang menyeru bahwa orang tersebut adalah seorang yang pendusta. Ya, kalau sudah dikatakan pendusta maka sudah celaka orang. Ya. Lalu disebutkan kepadanya, hamparkan neraka baginya dan bukakan pintu ke arahnya. Ya. Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburannya. Lalu kuburannya dipres, ya, dipres oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya, saling bersilang. Ya, bagaimana itu, ya, tulang rusuk itu saling bersilang. Ya, tentu, ya, akan merasakan,
ya azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian ya, tiba-tiba kata Rasulullah, datanglah seorang yang bermuka amat buruk, ya, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, ya, seraya berkata, aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir itu ya bertanya, ya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kesialan. Dia mengatakan, ya, aku adalah dosa-dosamu. Ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah dosa yang menjadi makhluk yang bernyawa? Dan ini tentu ya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk merubah yang tidak berwujud menjadi berwujud. Ya. Ketika ya orang kafir ini mendengar jawaban orang ini, ya, dia mengatakan, wahai Rabbku, ya, janganlah engkau datangkan hari kiamat, ya, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Dia berdoa agar hari kiamat tidak ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir sudah tahu di dalam kuburan saja keadaannya sudah seperti itu. Bagaimana ketika dia ya dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Tentu keadaannya akan lebih buruk dari apa yang dia alami pada saat itu. Ya, padahal keadaannya pada saat itu sudah sangat buruk, ya, sudah sangat menderita. Ya, tetapi dia berharap Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan hari kiamat. Ya. Tentu ya, ini akan membawa kita kepada ya, satu perkataan bahwa azab neraka ya itu betul-betul sangat dahsyat. Ya, sangat-sangat mengerikan. Ya. Azab kubur saja sudah seperti ini, tapi orang kafir ya berusaha berdoa kepada Allah agar hari kiamat tidak ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam hadis yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tsumma yuqayyadu lahu a'ma as-sammun abkam, ya. Kemudian orang ini ya dijadikan buta, dijadikan tuli, dijadikan bisu ya di alam kubur, ya. Lalu kemudian dia dipukul ya dengan ya palu, dengan besi, ya. Lau duriba bihi jabal, ya, seandainya besi ini yang semodel palu ini dipukulkan kepada gunung, ya, kana turoban, maka gunung tersebut akan berubah menjadi debu. Ya. Lalu orang ini disebutkan oleh kata Rasulullah, fayadribuhu darbatan, ya, dipukul satu kali, hatta yasiru biha turoban, hingga orang ini menjadi turoban, menjadi debu. Ya, ini bagaimana ini pukulan seperti ini? Ya, pukulan yang menjadikan seseorang hingga menjadi debu. Ya, tentu bukan pukulan yang main-main. Ya, pukulan yang sangat mengerikan. Ya. Ketika sudah menjadi debu kata Rasulullah, "Tsumma yu'iduhu Allahu kama kan." Setelah dia menjadi debu, dihidupkan lagi seperti sedia kala. Ya, kama kan. Ya, fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi kedua kalinya. Ya, fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai. Dia kemudian berteriak dengan teriakan yang semuanya mendengar. Ya, illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Ya, tsumma yuftahu lahu bab minan nar, kata Rasulullah, kemudian dibukakan baginya pintu dari neraka. Wa yumhadu min firasyin nar, kemudian dia dibentangkan firas, ya, tikar, ya, atau alas yang berasal dari api neraka. Ini keadaan orang-orang kafir ketika mereka berada di alam kubur. Ya, tentu sangat mengerikan sekali jamaah sekalian. Ya. Dari dua perkara ini, ya, keadaan ketika mereka dicabut nyawanya, ketika mereka berada di alam kubur, ya, ini akan mengingatkan kepada kita semua, ya, betapa besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya. Siapa yang menjadikan kita Islam hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan kita, ya, menjadi seorang muslim, ya, dibandingkan misalnya dengan Abu Thalib? Ya, tidak ada kelebihan kita. Ya. Kalau dibanding-banding misalnya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih saya sebagai Islam sementara Abu Thalib, ya, paman Rasulullah atau bahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipilih untuk masuk Islam?
ya, padahal mereka ya kerabat-kerabat Rasulullah, lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Ya, terkhusus Abu Thalib, ya, terkhusus Abu Thalib, ya. Kalau kita pikir-pikir ya dengan artinya pemikiran kita sendiri, maka seyogianya Abu Thalib itu adalah orang yang pantas untuk masuk Islam melebihi kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya mengapa beliau tidak masuk Islam. Ya, dia telah hidup ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kasih makan Rasulullah, dia kasih minum Rasulullah, dia kasih tempat tinggal Rasulullah, ya, dia kasih pakaian kepada Rasulullah. Ya. Ketika tidak ada yang memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia yang memperhatikan Rasulullah. Ya. Abu Thalib kemudian ya, jasanya terhadap Islam, jasanya terhadap keselamatan Rasulullah, ya, itu sangat besar sekali. Ya. Pernahkah kita misalnya bayangkan ya, ketika ya Abu Thalib dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak diganggu, supaya tidak dibunuh, kemudian dia tidak masuk Islam, ya, tidak dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk Islam. Dia juga sudah tahu agama Rasulullah adalah agama yang terbaik, tapi dia ya tidak masuk ke dalam Islam. Ya, maka kita katakan ya semuanya ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya, sebagai orang-orang yang beragama Islam, ya, ini adalah kenikmatan yang tiada duanya di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya ya, keadaan orang-orang kafir, ya, kita berbicara ketika mereka dibangkitkan, ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan hina dan sangat ketakutan. Ya, dibangkitkan dalam keadaan hina dan sangat ketakutan. Ya, semua orang ketika dibangkitkan, ya, sampai pun kaum muslimin, ya, itu sangat takut, ya, ketika dibangkitkan oleh Allah. Ya, apalagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalika al-yaumul ladzi kanu yu'adun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, ya, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Ketika mereka pergi, ya, dikumpulkan, ya, di padang mahsyar, disebutkan oleh Allah mereka, ya, keadaan mereka pada saat itu dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya, ya, mereka hina serta, ya, diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketakutan mereka pada hari kiamat kelak. Ya, wa anzirhum yaumal azifah. Berilah mereka peringatan dengan hari azifah, ya, satu hari daripada hari kiamat. Ya, al-azifah maksudnya adalah dekat. Ya, jadi hari kiamat ini dinamakan al-azifah, yaumul azifah, karena dekatnya itu hari kiamat. Ya, dekat sekali. Ya, wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubul ladal hanajir kazimina ma lidzalimina min hamimi wala syafi'. Ya, ma lidzalimina min hamimi wala syafi' yuta'. Ya, berilah mereka peringatan dengan hari kiamat, ya, yang dekat, ya, ketika hati mereka menyesak, ya, sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ya, jadi hati mereka, ya, itu sampai berada di kerongkongan mereka, ya. Dan mereka pada saat itu menahan kesedihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malidz zalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Ya, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang zalim, ya, tidak mempunyai teman yang setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai, ya, tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya. Di sini perlunya bagi kita semua, ya,
untuk mencari teman-teman yang seiman di muka bumi, mencari teman-teman yang baik, yang bisa menolong kita ketika kita di dunia dan ketika kita pada hari kiamat kelak. Ya. Karena kita tahu bersama bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk surga, auliaullah, mereka akan memberikan syafaat, mereka akan menolong teman-teman mereka yang ada di dunia, ya, teman-teman mereka yang seiman, ya. Karena itu perlu bagi kita semua untuk berusaha mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang soleh, agar kita bisa bersama-sama, ya, di akhirat kelak, ya, saling menolong, ya, di dunia dan saling menolong di akhirat kelak. Ya, inilah yang kita harapkan, ya, ketika kita mencari teman, ya, berteman, ya, dengan teman kita ketika kita berada di dunia. Kemudian yang berikutnya keadaan orang-orang kafir, ya. Mereka didatangkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan dibelenggu, ya, sebagaimana, ya, tahanan di muka bumi, ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian mereka, ya, adalah pakaian dari aspal yang meleleh. Ya, ini bagaimana ini pakaian aspal yang meleleh atau tembaga yang meleleh? Ya, tentu sangat menakutkan sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil aswad." Ya, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada saat itu diikat bersama-sama dengan belenggu, ya, diikat, ya, seperti yang kita saksikan pada saat ini. Ya, ketika orang diikat dengan belenggu, ya, dilihat orang kan malu, ya, dilihat orang malu ketika dia dibelenggu, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sarabiluhum min qatiran, ya, wa taksha wujuhuhumun nar, ya, dan pakaian mereka dari aspal cair, ya, bukan, ya, warna oranye yang ada di muka bumi ini, ya. Pakaian mereka, ya, ketika mereka dipakaikan pakaian tersebut, ya, tentu akan sangat tersiksa, ya. Pakaian dari aspal yang cair, ya, atau tembaga yang cair, dan muka mereka ditutup oleh api neraka, ya. Ini bagaimana tahanan seperti ini, ya. Tidak akan pernah kita bayangkan siksaan yang didapatkan orang-orang kafir di akhirat kelak, ya. Pakaian dari aspal yang cair atau tembaga yang cair, muka mereka ditutup dengan api neraka, ya. Na'udzubillah, bagaimana kita bisa membayangkan hukuman orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Kemudian yang berikutnya, ya, mereka diseret, ya, di atas wajah-wajah mereka, ya, menuju ke neraka, ya. Dan ketika mereka diseret tadi dalam keadaan buta, tuli dan bisu, ya. Ini keadaan orang-orang kafir, ya. Jadi mereka diseret, kepala mereka di bawah, ya, wajah mereka di bawah, diseret itu wajah mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan, ya, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak, ya, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli, ya. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam, ya. Tiap-tiap kali, ya, nyala api jahanam itu akan padam, ya, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya, ya. Setiap mereka sudah disiksa, ya, dengan api neraka tadi yang menyala-nyala dan apinya sudah akan padam, dinyalakan lagi, ada henti-hentinya jamaah sekalian, ya, tidak ada henti-hentinya. Ya, pernah, ya, sahabat bertanya tentang, ya, orang-orang kafir ini kumpulkan pada hari kiamat dengan diseret di atas wajah-wajah mereka, ya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wujuhihim yaumal qiyamah? Bagaimana itu mereka, ya, diseret pada hari kiamat kelak, ya, dengan wajah-wajah mereka? Jadi wajah mereka itu diseret, ya, bukan berjalan dengan kaki, ya, tapi duluan wajah mereka di tanah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa alladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya
qadirun ayyamsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah yang dia mampu menjalankan dia di atas kedua kakinya, dia juga maha mampu untuk menjalankan dia dengan wajah-wajahnya di atas wajahnya, kata Rasulullah. Allah maha mampu, ya. Dan kenapa diseret dengan wajahnya, jemaah sekalian? Ya, kita tahu bersama bahwa ya, rasa sakit yang paling sakit ya ketika kita rasakan kita jatuh itu wajah, ya, itu wajah. Makanya ketika kita jatuh itu kita melindungi wajah kita, kepala kita, ya, karena itu yang paling sakit, ya. Inilah orang-orang kafir, ya, pada hari kiamat kelak diseret di atas wajah-wajah mereka, ya, untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian yang berikutnya, ya, orang-orang kafir pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dahaga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan menghalau, ya, mengumpulkan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, ya, dalam keadaan dahaga, ya. Kita tahu bersama bagaimana ketika kita dahaga, ketika kita haus, ya, tentu, ya, apapun, ya, cairan apapun yang bisa kita minum atau apapun yang bisa kita masukkan ke dalam mulut kita, kita akan lakukan, ya, karena, ya, dahaga ini. Kemudian yang berikutnya, ya, orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, ya, mereka akan saling bermusuhan dan mereka akan saling melaknat pada hari kiamat kelak, ya. Dan ini bukan terkhusus orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang berteman di atas kemaksiatan, ya, di atas kemungkaran-kemungkaran, ya, berteman bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan dan mereka akan saling, ya, melaknat satu sama lain, ya. Bahkan, ya, mereka ketika berada di akhirat berharap azab yang dia dapatkan, ya, atau azab yang didapatkan oleh temannya tadi agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di dunia, ya, mungkin dia akan menolong sahabatnya tadi, ya, ketika melakukan kemungkaran-kemungkaran, misalnya dia tolong, ya, mungkin ada yang menghukumnya dia tolong, ya. Di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka saling melaknat dan bahkan, ya, satu sama lain saling berharap agar azab yang didapatkan temannya tadi, ya, itu semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengabarkan bagaimana orang-orang kafir saling bermusuhan, saling berdebat pada hari kiamat kelak, ya. Wa idza tahajjuna fin nar fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan, ya, sesama mereka di neraka, ya, saling berbantah-bantahan sesama mereka di neraka. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, ya, sesungguhnya kami adalah, ya, pengikut-pengikutmu, ya, di dunia. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang sombong tadi, baik itu mungkin rakyat jelata yang mengikuti, ya, pemimpin-pemimpinnya yang kafir, ya, atau orang-orang yang, ya, menyembah kepada sesembahannya, ya. Ini mereka akan saling mengutuk, saling melaknat pada hari kiamat kelak, ya. Mereka mengatakan kami adalah pengikut-pengikutmu di dunia, ya, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka, ya. Tentu, ya, orang yang mereka ikuti ini, ya, tidak bisa memberikan apa-apa, ya. Maka dia mengatakan, ya, sungguhnya kita semua di dalamnya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumannya bagi setiap hambanya, ya. Orang-orang yang disesatkan pada hari kiamat kelak,
Ya, mereka mengatakan, ya, Rabbana haula'i adallana, wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Ya. Fa'atihim adzaban, ya, di'fan minan nar, ya, fa'atihim, ya, berikan kepada mereka, ya, azab, ya, yang berlipat-lipat kepada mereka. Ya. Jadi mereka di dunia, ya, adalah penolong, ya, orang-orang yang mereka sembah tadi, orang-orang yang mereka ikuti, sehingga kemudian di akhirat kelak mereka berharap agar Allah menambahkan hukuman kepada orang-orang tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, ya, menyesal dan berharap agar mereka dikembalikan ke dunia. Dan ketika mereka tidak mendapatkan ini, ya, mereka berharap kepada Allah agar Allah membinasakan mereka sekaligus. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir, ya, melihat azab, melihat kehinaan mereka, ya, mereka betul-betul menyesal pada saat itu. Ya, karena banyaknya penyesalan pada hari kiamat kelak, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan, ya, salah satu nama hari kiamat Yaumul Hasrah, ya, hari penyesalan, karena banyaknya penyesalan yang terjadi pada hari kiamat kelak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ya, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ya. Karena penyesalan ini, ya, kenapa dahulu mereka tidak mengikuti para rasul, mengapa dahulu mereka tidak beriman, ya, penyesalan yang sangat dalam, ya, hingga kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran karena penyesalan ini mereka menggigit jari-jari mereka, ya, saking dalamnya itu penyesalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik menggigit kedua tangannya, ya, menggigit kedua tangannya, menyesal, ya, karena apa yang didapatkan pada saat itu. Seraya berkata, aduhai, kiranya dahulu aku mengambil jalannya bersama-sama para rasul. Ya, dia menyesal pada hari itu. Kenapa dia tidak beriman kepada para rasul? Ya, ya wailata, ya, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya, kecelakaan besarlah bagiku, ya, mengapa dahulu aku menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Ya, dia berteman dengan orang-orang yang semisalnya, orang-orang kafir bersamanya, ya, dia baru menyesal, ya, di hari kiamat kelak, ya, kenapa saya jadikan teman dia dahulu, ya, teman minum-minum, ya, teman bermaksiat, ya, teman, ya, pergi ke diskotik dan lain sebagainya. Ya, dia baru menyesal. Ya, padahal di dunia, ya, enak sekali kayak mereka saja orang ketika mereka melakukan maksiat, ya, baru mereka menyesal pada hari kiamat kelak. Ya, laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ya, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Ya, ini tentu penyesalan yang besar lagi. Ya, dia sudah tahu Al-Quran, ya, sudah datang Islam kepadanya, ya, tetapi pada saat itu dia tidak mengikuti Al-Quran, ya, tidak beriman kepada para Rasul. Karena apa? Karena teman yang buruk. Ya, inilah yang terjadi kepada Abu Thalib. Ya, teman-teman yang buruk telah menggiring dia ke neraka. Ya, dan ini mengingatkan kepada kita semua, ya, betapa pentingnya kita memilah-milah teman yang kita jadikan sahabat. Jangan sampai kemudian mereka menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Penyesalan, kenapa saya menjadikan ini si fulan sebagai teman? Ya.
pada hari itu ya, orang-orang kafir ya, sudah yakin betul ya, dosa-dosa mereka tidak akan mungkin lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sudah yakin betul ya, mereka tidak akan mungkin dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Ya. Akhirnya mereka berangan-angan ya untuk dikembalikan ke dunia. Ya. Berangan-angan dikembalikan ke dunia supaya dia beriman, supaya dia melakukan amalan yang soleh. Ya, padahal kalau kembali ke dunia akan seperti itu pula. Ya, akan seperti itu pula. Karena Allah akan menghapus, ya, akan menghapus semua ingatannya. Inilah yang terjadi kita di muka bumi. Ya. Allah memberikan ya, ikhtiar, memberikan pilihan kepada kita semua, ya, memberikan kebebasan kepada kita semua, memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan kalau orang-orang kafir seandainya dikembalikan lagi ke muka bumi akan seperti itu lagi, akan berbuat hal yang sama. Inilah yang terjadi. Ya. Tapi mereka angan-angan ini ada pada mereka. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan ya, betapa beratnya siksaan yang mereka rasakan pada hari itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang keadaan mereka ya ketika berangan-angan dikembalikan ke dunia ya, walau tara idz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu wahai Muhammad melihat ya ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata kiranya kami dikembalikan ke dunia ya, berangan-angan ya supaya mereka dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami ya, serta menjadi orang-orang yang beriman ya. Tentulah wahai Muhammad kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan ya. Ini yang mereka inginkan, kembali ke dunia, beriman dengan ayat-ayat Allah dan menjadi orang-orang yang beriman ya. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan ya, apa yang mereka inginkan tadi ya, dikembalikan ke dunia ya, maka orang-orang kafir ini ya berharap ya agar mereka dibinasakan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap ya agar mereka sekalian dijadikan debu ya. Sudah hancurkan sekaligus ya. Mereka tidak menginginkan lagi azab Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asafur rasula law tusawwa bihimul ard ya. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka ya disamaratakan dengan tanah jadi debu sudah ya. Dan mereka pada saat itu tidak bisa menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun yang telah mereka lakukan di muka bumi ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir pada saat itu berkata alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah ya. Dia berharap ya, kenapa dahulu saya bukan saja menjadi tanah ya. Jadi bisa kita katakan tanah lebih baik daripada orang-orang kafir ya. Inilah yang mereka katakan sendiri orang-orang kafir ya, lebih baik menjadi tanah daripada menjadi seorang yang kafir ya. Kemudian yang terakhir ya, di antara keadaan orang-orang kafir setelah meninggal, mereka kekal di dalam neraka ya. Mereka kekal di dalam neraka ya. Di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita akan mendapatkan ayat-ayat ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka kekal di dalam neraka ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya
ya. Ini adalah ayat yang tidak ada bantahan di dalamnya, bahwa kematian ya tidak akan pernah terjadi lagi setelah penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Ya. Orang-orang yang ada di neraka kekal di dalamnya selamanya. Ya, orang-orang kafir ya kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Ketika azab orang-orang kafir ini sangat pedih dan mereka sudah berputus asa dari keselamatan dan kebaikan, akhirnya ya mereka kemudian memanggil-manggil malaikat penjaga neraka. Mereka memanggil-manggil ya malaikat penjaga neraka, memohon kepada malaikat penjaga neraka ini agar Allah Subhanahu wa taala ya meringankan azab mereka, ya, atau agar mereka dimatikan sekaligus pada saat itu. Ya. Wanadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, ya, qala innakum makithun, ya. Mereka berseru, wahai Malik, ya, maksudnya malaikat Malik, biarkanlah Tuhan membunuh kami saja, ya. Kemudian malaikat ini menjawab, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, menjawab ya pertanyaan mereka 1000 tahun, ya, setelah mereka bertanya 1000 tahun baru dia menjawab, ya. Qala innakum makithun, kalian di dalamnya kekal, ya, kalian akan tetap tinggal di dalamnya, kekal di dalamnya, ya. Ketika mereka ya kekal di dalam neraka ini, ya, sudah kekal, tetapi mereka tetap ya berangan-angan agar ya mereka bisa keluar dari api neraka, ya. Yuriduna an yakhruju minan nar, ya, mereka ya menginginkan agar mereka dikeluarkan dari neraka, wa ma hum bikharijina minha, akan tetapi mereka tidak bisa dikeluarkan dari api neraka tadi. Ya, inilah yang disebutkan ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya kekalnya orang-orang, ya, tentang kekalnya orang-orang kafir di neraka dan kekalnya orang-orang mukmin di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian didatangkan pada bentuk kambing berkulit hitam putih, ya. Lalu seorang menyeru, ya, seseorang penyeru memanggil, wahai penduduk surga, ya. Mereka melongok dan melihat, ya. Penyeru itu kemudian berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya. Kemudian penyeru memanggil, ya, wahai penduduk neraka. Mereka kemudian menengok dan melihat, ya, kemudian penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya. Lalu disembelihlah di antara surga dan neraka. Lalu berkata, wahai penduduk surga, kekekalan tiada kematian setelahnya bagi kalian, dan hai penduduk neraka, kekekalan dan tiada kematian setelahnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ya perkara-perkara yang akan dialami orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, setelah mereka meninggal. Dan ini sebagian sedikit ya yang kita sebutkan dari ya perkara-perkara yang banyak yang akan mereka alami, siksaan yang begitu banyak yang mereka dapatkan setelah mereka meninggal. Maka alangkah indahnya, alangkah nikmatnya Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus konsisten di atas Islam dan mematikan kita semua di atas Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kita telah menyimak pembahasan sore hari yang berbahagia ini dengan tema keadaan orang-orang kafir setelah meninggal. Dan kembali kami menginformasikan kajian siaran langsung di ba'da maghrib nanti dalam pembahasan kitab Al-Kabair bersama Al-Ustaz Abu Qudamah Zain Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala. Dan sekaligus kami juga memohon maaf untuk para pemirsa, pendengar dan juga jamaah sekalian, kami tidak membuka sesi interaktif dikarenakan waktu sholat maghrib sesaat lagi telah masuk untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebab-sebab datangnya manfaat kepada kita sekalian dengan kita mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada guru kita, dan kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum, amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون